ada satu hal yang secara psikologi cukup mempengaruhi relasi dan didikan orang tua terhadap anak-anak, yaitu sentuhan kulit. Coba bangun pagi, ambil waktu sedikit, peluk itu anak dong sedikit. Coba peluk. Ada sesuatu yang membentuk itu, Tuhan atur begitu. Jangan hanya mau peluk dia pu mama sah. Peluk juga dia pu anak dong tuh. Hei, bapak-bapak dong, lebih banyak peluk mama kok anak dong. Mama tuh sudah bisa jalan sendiri. Anak dong yang sering kali menyanyi, ku tak dapat jalan sendiri. Jadi tolong dampingi yang anak dong, jangan dia pu mama dong. Amin kok. Saudara tahu, mama-mama, ketika kita melahirkan, mari kita lihat Tuhan percayakan kepada kita mereka, lantas bagaimana kita membangun mereka untuk kemudian berakhlak dan berperilaku seperti apa yang Tuhan mau. Saudara bayangkan, kita sudah lahirkan setengah mati ini. Saya lihat saya istri melahirkan itu hari itu, saya memang sedih. Saya sampai cuci ini pakaian, sampai luka di sini, saya istri kasihan saya, bilang, Bapak, jangan lagi, jangan, karena Bapak pun tangan sudah lebih, Mak, ini belum saya banding dengan Mama pun sakit melahirkan. Aduh, belum, aduh. Ini kan ibu ada di sini, nah ya. Tapi betul, saudara, ini serius ini, sakit melahirkan anak-anak. Hei anak-anak, kamu dengar. Mama sakit melahirkan. Malam-malam papa mama pun jam tidur, kamu pun jam bangun. Bapak mama pun jam bangun, kamu pun jam tidur. Jadi orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul kok tidak? Orang tua tidak tidur gara-gara kita. Sudah dalam keadaan tidak bisa tidur lagi, mama dipaksa menjadi penyanyi. Sehingga seringkali mama pulagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, nyamuk. Padahal kalau anak bobo itu bernyamuk gigit. Kalau anak lari-lari, nyamuk mana mau gigit dia. Tapi memang betul mama lagi sempoyong. Ada yang malam-malam dong belum tidur, dong nonton film. Tahu film apa? Separuh bilang si Unyi lah, separuh film Budi, Iwan, dan Wati. Oh, itu masalah itu. Ada orang yang dia punya HP, dia simpan video-video porno. Ada kok? Baik sudah tadi. Nah, saudara-saudara, ini hal-hal yang kita sendiri, tapi kita arahkan perhatian kita pada soal-soal itu. Dan hukum ini melarang sampai titik itu. Dalam dunia ini, saudara-saudara, saya bayangkan hal-hal di mana aktivitas seksual itu kadang-kadang sudah menjadi kebutuhan yang melebihi segala sesuatu. Orang bisa menghancurkan dia rumah tangga hanya karena aktivitas seksual. Orang kadang-kadang untuk kepentingan seksual ini dia bisa mengorbankan biaya mahal-mahal. Dan dia pun istri dia tidak kasih uang, maka kalau demba itu dia ke pembayar hati. Wih, tertahu padahal waktu dia sakit itu bukan mbak yang urus, mama yang urus. Wih, kasihlah kesempatan mama urus diri juga, supaya kita pulang kita lihat mama itu juga kita senang. Dan sampai kita pulang kita lihat mama tua rambut coba diri semua begini berbicara, aduh mama kenapa mama suka lauk pauk ini? Nah itu bahaya tuh. Mama lu mesti cantik, nyaman tuh mesti dua hal yang boleh terpisahkan. Ada cinta di mana, dia harus bawa kenyamanan di situ. Dia jalan bersama-sama. Sudah bisa cinta, dia nyaman dan dia pun kakak. Itu bisa masalah itu. Apalagi nyaman dan dia pun kawan. Hancur. Itu hancur itu. Nah, lebih parah lagi kalau ternyata kita yang bercinta dan orang lain yang memiliki.
Itu kayak sama kayak jaga orang pun jodoh saja. Kita capek sendiri. Tapi apapun maksudnya, nanti saudara akan menikah, dan yang sudah menikah, dia akan baru tahu setelah lama perjalanan, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Memang laki-laki ini atau perempuan ini yang Tuhan izinkan untuk mendampingi beta untuk waktu yang lama. Bukan sekedar untuk kepentingan dia, tetapi juga untuk kepentingan beta. Bukan sekedar untuk hal-hal yang baik saja, tetapi untuk kita saling belajar satu dengan lain, saling belajar, saling mengisi, saling. Anak-anak muda dan mereka tahu ada tahap-tahapan menuju pernikahan. Tahap-tahapan yang pertama supaya kita tetap dalam koridor memuliakan Allah. Tahap yang pertama itu adalah meninggalkan orang tua, meninggalkan orang tua. Akan tiba waktunya seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istri. Meninggalkan. Kalau dia berani meninggalkan orang tua, paling tidak ada dua alasan. Karena satu, umur secukup. Umur cukup. Ya 20 tahun, 25 tahun dianggap umur itu bisa mewakili kedewasaan, kematangan. Walaupun belum tentu juga. Masa kau baru umur 9 tahun langsung kasih tahu bapak mama, saya tinggalkan dulu. Itu dicari mati itu. Jadi matang. Yang adik-adik yang masih muda ini, apalagi masih muda air-air ini, apalagi air tergenang, jangan buru-buru, nikmati dulu kehidupan. Nikmati dulu. Meninggalkan orang tua, satu alasan karena umur cukup. Tapi yang kedua, karena sudah ada pekerjaan. Kalau sudah menikah itu cinta saya tidak cukup. Itu susu yang 400 gram itu anak dong minum paling-paling 3 hari. Beli lagi. Tidak bisa modal cinta. Siapa yang terlalu sayang, terlalu cinta dia punya istri anak, dia cari orang Cina satu baru dia bilang, Aci, yuk, Aci tahu kau tidak? Tidak, pulusan ngomong. Aci tahu kau tidak, beta terlalu sayang, terlalu cinta beta punya istri anak. Kok? Iya. Terus susu sodos doa. Tidak habis. Pakai bayang. Sampaikan kepada kita adik-adik semua. Ini hal serius sekali karena tidak ada orang sulit menghindar dari cinta. Kenapa? Karena cinta itu datang dan pergi begitu saja. Kita mau tahan dia kemanapun. Cinta itu di titik tertentu seperti batu. Kita mau tahan dia kalau dia subagatal di sini pasti orang tahu kalau kita. Karena itu pertanyaan paling pertama, cinta itu apa? Cinta itu sebenarnya bukan huruf C, I, N, T, A. Cinta itu juga bukan karena kedekatan. Banyak orang pikir karena kita dekat maka tiap hari ada cinta. Siapa bilang? Buktinya ada orang pacaran 5 tahun bisa putus juga. Banyak orang menikah 10 tahun cerai juga. Kedekatan itu bukannya menumbuhkan cinta. Kecuali kalau kita dekat api panas ya betul. Tapi bukan karena kedekatan kita kemudian ada cinta. Bukan itu. Kenapa? Karena ada orang bisa dekat bertahun-tahun tapi cerai juga. Putus juga. Pernah alami kok? Pernah putus cinta? Saudara putus cinta itu yang paling lama setelah pacaran berapa tahun? 8. Aduh kak, prihatin tapi sudahlah, tidak apa-apa. Nah, apa sesungguhnya cinta itu? Saya ingin sampaikan kepada kita, cinta itu bukan karena kedekatan, tapi cinta itu sesungguhnya adalah anak dari kecocokan jiwa. Cinta bukan karena kedekatan, cinta itu anak dari kecocokan jiwa. Jadi kalau mau ada cinta, bangunlah kecocokan demi kecocokan. Bangun kecocokan demi kecocokan. Di Sabu, waktu itu belum menikah, orang datang, kalau lihat saya sementara cuci pakaian di sumur, dia bilang, Pak Pendeta. Kenapa? Makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu botak, tidak betul itu. Kalau hampir rumah pelayan saya sementara sapu rumah, dia bilang, makanya. Makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu otak tidak betul. Bapak, kenapa setiap kali kami minta Bapak kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya tanya dong, kalau pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak tidak betul itu yang pakaian kotor di sini dia kawin di sana pakaian bersih. Itu dia otak tidak lurus itu. Kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan?
sapu, bukan kawin. Sekali lagi hanya orang yang otak yang rumah kotor di sini, BP kawin dulu gitu. Karena kita bukan kawin pembantu, amin kok. Toh pada akhirnya kalau ibu-ibu harus sapu, harus timba air, harus cuci pakaian, itu bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Enak begitu. Supaya ada kesempatan mantuaju urus diri itu. Mantuaju, wih, bagus. Mama sekarang dong beli susu beruang bukan minum sedikit gosok di muka depan. Itu bagian dari urus diri juga. Bapak dan mama ajar ini anak ini jalan satu-satu langkah. Ta, jalan belakang. Tapi sayang, ketika ini anak dong mulai bisa jalan, dong tidak suka jalan leden dong pun bapak mama. Dong lebih suka jalan dong pun kawan. Saya lihat ini ada orang tua antar dia pu anak di sekolah kalau dia mulai umur 15 tahun, antar dia motor sampai di sekolah, pas bapak pun berhenti motor, anak turun langsung, bapak jalan su bapak. Bayangkan ini, dia kemalu lihat kita ini. Ada kok di sini. Di Jalan Bajawa ada. Itu yang faham apa tuh? Banyak. Nah, inana, kalau kita tidak sadar dari sekarang ini bahaya. Orang tua ini kan selalu omong bilang begini, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi biar kami bapak mama ikat perut juga tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen, tapi dong utang karena kita pun Allah tuh menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Orang-orang pintar bilang manusia itu seperti malaikat bersayap satu, tapi dengan cita-cita setinggi langit. Bagaimana dia akan terbang sampai di sana padahal dia pun sayap hanya satu. Dia butuh memeluk seseorang dalam cinta supaya dong pun sayap dua-dua tuh bisa bawa dong dua ke atas walaupun dia badan besar, tapi dia akan sampai di atas, pasti sampai atas, tidak usah ragu toh, karena itu belajar mencintai. Cinta itu perilaku, cinta bukan kata-kata, cinta bukan kata-kata, tapi memang harus kata-kata juga. Bayangkan kalau kita omong cinta berdiam-diam, kita tanya dia diam-diam. Beta dulu tanya ibu pendeta sampai 3 kali, ibu, beta mau deh ibu mau kok tidak. Sampai 3 baru mantua bilang begini, be harus jawab. Dengar, anak muda. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua, itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pun lebasa. Itu badedek setiap hari. Jadi bosan pastikan supaya bosan hidup itu memuliakan Tuhan Allah. Baik dalam pacaran, baik dalam menikah nanti. Amin kok. Kenapa? Ingat bahwa di titik tertentu cinta itu tidak akan kembali ke titik 0. Contoh, waktu kita masih pacaran, baru jadian, itu kan jalan masih bajau-bajau. Saya lepas sentuh sama sekali, satu di sana, satu di sini. Jalan beberapa waktu kemudian, agak rapat sedikit, tangan mulai ke sonto-sonto sedikit begini, toh. Itu sudah tidak bisa kembali lagi, jaga jarak. Sekalipun ada corona. Kalau sudah sonto-sonto sedikit, lewat berapa waktu kemudian, berani pegang dia pun tangan. Betul? Tahu dari? Kalau pegang dia pun tangan, itu tidak bisa kembali lagi, jaga jarak. Kalau berani pegang tangan, lewat berapa waktu kemudian, bisa peluk sedikit. Betul? Dong semua ngomong lain. Kalau sudah berani peluk, tidak bisa lagi dijaga jarak. Kalau sudah peluk, lewat berapa waktu kemudian, berani minta. Wah, bisa bayangkan, coba bayangkan padang gurun sekarang.
Terus saudara bayangkan sepasang kekasih, satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan itu menaruh kepala pada pundak kekasihnya. Yang belum menikah tidak usah renungkan. Tapi nanti pulang coba tanya yang mama-mama, coba tanya yang ibu-ibu. Seorang ibu, seorang mempelai perempuan, kalau dia taruh kepala pada pundak kekasihnya, apa yang dia rasa? Yang dia rasa tuh aman, nyaman, damai, terberkati, terlindungi. Dari itu baru dia boleh menyanyi. Berada di pelukanmu, mengajarkan. Iya. Saudara lihat sekarang, dia tidur di pundak kekasih itu dalam kebanggaan yang luar biasa. Sekalipun dia punya nyong pun dada rata saja, suara tidak bidang. Mungkin juga ada bintik-bintik putih, tapi penuh kebanggaan. Jadi bukan karena kedekatan, tetapi membangun sebuah kecocokan. Bapak-bapak ini, kan bapak-bapak yang kalau duduk sama-sama, kok tiba-tiba seorang perempuan cantik masuk, itu serempak kami pun kepala langsung belok saya begitu. Tapi kalau istri ada di sebelah, kok kalau lihat begitu jadi masalah, kepala tetap tapi mata sayang ikut begitu. Nah, itu jadi masalah. Waktu kita lihat apa yang kita bayangkan, itu yang jadi masalah. Karena sampai kita sementara membangun sesuatu di sini. Dan itu bahaya itu. Itu sesuatu yang melanggar ini bagian. Karena Tuhan mau supaya organ-organ seksual itu dipakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Saya bilang kepada banyak ibu-ibu, nona-nona. Saya bilang kepada orang. Waktu kan saya dengar om di luar. Dong berdiskusi. Boleh kok tidak? Yang nona-nona, yang ibu-ibu pergi gereja pakai pakaian yang mini-mini. Saya dengar dong bilang boleh. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati dan bukan melihat pakaian. Waktu khotbah saya bilang, boleh kok tidak pakai pakaian mini-mini pergi gereja? Dia bilang, boleh. Yo, kenapa? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang, betul. Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini melihat pakaian dan bukan melihat hati. Kamu kira kamu sendiri dan Tuhan? Atau kamu mau pi Tuhan sekarang? Kamu duduk di situ itu, dan pakaian begitu itu, saya pikiran. Tidak lihat juga salah, lihat juga, akhirnya ini bahan khotbah dong jadi kabur. Ada satu hal yang secara psikologi cukup mempengaruhi relasi dan didikan orang tua terhadap anak-anak, yaitu sentuhan kulit. Coba bangun pagi, ambil waktu sedikit peluk itu anak dong sedikit. Coba peluk. Ada sesuatu yang membentuk itu. Tuhan atur begitu. Jangan hanya mau peluk dia pu mama sah. Peluk juga dia pu anak dong tuh. Hei, bapak-bapak dong. Lebih banyak peluk mama kok anak dong. Mama tuh bisa jalan sendiri. Anak dong yang seringkali menyanyi, ku tak dapat jalan sendiri. Jadi tolong dampingi yang anak dong, jangan dia pu mama dong. Mendidik seorang anak. Saya percaya bahwa memang kita semua orang tua nih sayang anak. Amin kok. Memang makanya ketika ada orang tua tidak sayang anak, kok dia buang itu anak di jembatan di Liba tuh kita kemarah. Kenapa? Karena anak-anak itu sesungguhnya butuh disayang, butuh dikasihi. Tetapi kadang-kadang kalau sudah lalu sayang, kita bikin tersalah sendiri. Apalagi kalau orang tua dulu pernah susah. Orang tua itu kalau dia pernah susah, kalau dia sudah jalan kaki, dia mau dia pu anak dan jalan kaki lagi. Mesti naik motor. Betul. Betul begitu kok. Makanya itu anak dong kesempatan kok tiap hari minta beli motor. Kalau dia pun bapak mama dengar radio tiap hari, anak-anak sekarang minta jangan lagi radio, tapi apa? HP lebar dong main FF toh. Betul lah, dia angkat jempol sana tak lalu. Kadang-kadang karena kita pernah susah ini yang buat kita protek itu anak yang luar biasa. Dulu dia pun bapak mama itu
Bapak mama itu ketika masih kecil bermain di hujan, main di lapangan, main ban, lari-lari sembarang, tapi tidak ada masalah. Sekarang anak baru mau keluar rumah sedikit, kita bakal masuk. Pakai jaket, pakai topi, pakai semua. Ya baik juga toh, namanya kita mau untuk anak-anak di mana-mana. Anak-anak nona, hai anak-anak nona, menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan mengasihi engkau, dia memuliakan engkau. Karena itu ajak dia pergi ibadah pemuda. Memang nanti dia tidak mau, tapi ajak saja. Kak ibadah, kak ibadah, mari sudah, ada kue. Siapa tahu pas kasih tahu ada kue dia pas mau pi juga. Tapi itu kita bicara di mana-mana supaya kita tahu bahwa ini hal yang penting. Kita kan tidak salah tuh ketika mencintai. Rasa ini kan tidak dari cinta, ialah memuliakan Tuhan. Hakikat dari cinta itu apa? Memuliakan Tuhan. Saudara tinggal ukur, selama ini kita bercinta ini ada memuliakan Tuhan, kok tidak? Jangan sampai kita tidak memuliakan Tuhan. Bayangkan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Taruhlah aku seperti meterai. Pernah lihat meterai kok? Yang berapa ribu? 10.000 sah. Meterai itu tanda sah. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Hati itu dilambangkan sebagai bagian terdalam dari manusia, di mana pertimbangan dan keputusan ada di situ. Kalau engkau mau ambil keputusan, libatkan saya di situ. Itu cinta. Taruhlah aku juga seperti meterai pada lenganmu. Lengan itu tanda orang bekerja. Jadi kalau engkau memikirkan dan ingin memutuskan sesuatu, taruh aku di situ. Kalau engkau bekerja, taruh aku juga di situ. Di dalam aku ada, di luar. Jangan kerja beta sendiri, makan kita dua. Ini kekar mana kok? Bilang dia anak-anak muda dong ini. Ini anak muda dong ini. Malam minggu begini copi cek dari Teddy sampai Lasiana itu. Dong pacaran karmana sampai dong masuk di bawah lubang batu dong di dalam. Saya tanya dong, rahasia negara apa yang terlalu sampai kamu ngomong harus di lubang apa ini, kepiting dong di lama-lama kepiting dong demo sang kamu semua ini karena di situ. Ya saudara-saudara, apalagi dong di situ ini dong pakai celana apalagi umpan. Saya selalu sebut itu celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanda tanya. Apakah ini dia pakai depo adik pun celana? Atau mungkin ini dia pun celana waktu SD dulu? Atau mungkin dia orang susah jadi hanya bisa beli ame kain sepotong? Kita bertanda tanya. Hai saudara-saudara, kita jaga. Saya terkoreksi juga dari ini firman. Kita semua yang lain. Di satu rumah tidak bisa dia bikin dia rumah sama kayak di anak di sebelah. Kita pu anak ada 4 orang, bapak pulang dari Jakarta, bawa baju untuk 4 orang. Yang satu bisa langsung peluk kita, kok cium bapak, terima kasih, mam, terima kasih. Anak yang kedua datang, dia bilang, kok hanya ini sako. Anak yang ketiga dia langsung lari ke setengah buang kita, dia pakai kok. Kita pusing dengan anak dong. Sehingga tidak bisa untuk satu anak, kita pakai untuk anak yang lain. Ada anak yang lain kita sepukul sekalipun, dia masih tetap mau berdiri di situ, tetap mau menantang. Ada anak lain, baru omong sedikit dia cuma nangis. Ada anak yang lain, dia tidak ada di rumah, dia suka tipu-tipu, dia bangun lari dari rumah. Kita pusing. Sejumlah orang datang bilang saya, Bapak Pendeta, ini anak dong kita mau bikin karmana. Karmana apa? Kok kita pukul, sudah ikat, sudah marah, sudah tampeleng, sudah, kok dia model begini nih? Tidak tahu dia ikut siapa. Saya bilang, kok mau ikut siapa? Kalau dia bukan ikut dia pun bapak, ikut dia pun mama. Masa kok ikut saya? Kan itu hal yang bagaimana cara mempertahankan cinta. Ada banyak cara mempertahankan cinta. Tapi pembacaan ini mengisyaratkan satu. Jangan ukur cinta dengan materi. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menganyutkannya.
Sekalipun orang menjual segala harta benda rumahnya untuk cinta, cinta tidak terbeli dengan itu. Jangan ukur cinta itu dengan materi. Karena itu penting. Saudara-saudara dengar, saya kasih nikah banyak orang. Saya tanya, suka depo apa? Suka depo hati. Hati sah. Depo badan tidak. Dan bilang, badan juga. Saya kira lu suka depo hati sah. Lu suka depo badan mana? Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya, baik. Ingat, kalau engkau suka dia dari ujung kepala sampai ujung kaki, ingat bahwa di dalam dia perut ada tai. Jangan sampai suatu saat ketika dia punya kekurangan, kita merasa dia tidak pantas untuk itu. Anak muda, coba periksa apakah kita punya kehidupan memuliakan Tuhan Allah dalam hubungan-hubungan kita. Bayangkan malam minggu itu coba periksa dari Teddy sampai di Lasiana. Ini anak muda dong pacaran dong bisa masuk di dalam lubang. Dia sembunyi di dalam lubang kepiting ini. Hei, rahasia negara apa yang terlalu sampai harus bawa omong di dalam lubang? Lama-lama kepiting dedek sembusung di sana. Apalagi yang maaf, yang nona-nona tuh pakai celana apa? Umpan. Beta selalu sebut itu celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanda tanya apakah dia pakai depo adik punya, atau karena ini dia pakai depo celana dulu masih SD, atau karena dia orang susah jadi hanya bisa beli kain sepotong. Nah bayangkan, kira-kira dorang yang pacaran di dalam lubang kepiting sana memuliakan Tuhan kok tidak? Memuliakan Tuhan kok tidak? Memuliakan kok tidak? Tidak. Tahu dijaga. Ini bukan sekedar laki-laki dan perempuan, karena zaman sekarang ini laki-laki dan laki-laki justru ada. Ada nyong yang dia pun nona nyong. Nah ini dong karmana. Nyong dan dia pun nona nyong juga. Woi kita pusing. Saya berulang-ulang kali bilang begini. Saya kasih nikah satu pasang nikah di Amnuban Timur. Itu yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri dia pun beda. Saya tahu jemaat yang hadir itu bicara tentang beda usia itu. Saya berkhotbah, saya bilang, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu penting itu. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu dong bakorek-bakorek nanti itu. Nah itu jadi masalah. Jadi ini perzinaan. Orang punya aktivitas seksual itu sudah ditujukan kepada pasangan yang sama jenis. Wah ini bahaya. Dilakukan pada waktu belum menikah, di luar pernikahan. Lantas kita merusak sesungguhnya hal-hal yang Tuhan kasih dan berikan kepada kita dengan kudus. Supaya anak-anakmu jadi baik, Alkitab mengisyaratkan, ini sudah saya pernah bilang pada saudara-saudara, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik, nanti dong jadi baik. Dari hal yang sederhana sekali, panggil mereka dengan nama yang baik. Jenny, Laura, Feby, Tinus, Jeffrey, nanti dong jadi baik. Kalau dia orang rote tambah boi. Kalau dia orang Sabu tambah ina, ama. Kalau dia orang Sumba tambah umbu rambu. Kalau dia orang Jawa tambah apa? Tambah mas. Panggil doran dengan nama yang baik. Nanti don jadi baik. Kenapa ini penting? Kita di NTT ini banyak sekali orang tua panggil dia pu anak bingung. Weh babi. Wih, pernah dengar begitu kok? Atau sendiri omong? Wih, orang tua tidak boleh panggil dia pu anak babi, tidak boleh. Karena 2 alasan. Pertama, karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia pu anak babi, dia pu bapak. Jadi memang tidak boleh begitu. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti itu anak akan jadi baik. Yang kedua,
Berikanlah kepada mereka makanan yang baik. Kasih mereka makanan yang baik. Makanan yang baik ini bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik ini bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu artinya uang hasil korupsi jangan kasih makan anak. Uang hasil judi, hasil rampasan, hasil tipu, jangan kasih makan anak. Jangan. Barang panas itu. Barang sombai. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin kok. Saudara-saudara, orang tua dulu nasihat kita bilang begini. Makan nasi ayam, tapi dari hasil yang tidak bagus, itu tidak jadi darah daging. Tapi kalau kita makan nasi dengan daun pepaya saja, habis itu minum air hangat, tapi dari sebuah syukur karena ini yang kita dapat. Woi, bahagia, sukacita. Amin kok. Pertama tadi, panggil mereka dengan nama yang baik. Yang kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Yang ketiga, berikanlah kepada mereka ajaran yang baik. Anak-anak ini kan pelajar cepat, toh. Karena dong pelajar cepat, dong hanya akan menirukan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kalau dong lihat bapak tiap hari pukul mama, kita melahirkan satu anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita melahirkan seorang anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Karena tiap hari dilihat pun bapak sih, hei bapak-bapak, saya mau kasih tahu bapak-bapak. Bapak-bapak itu tidak menikah dengan istri yang namanya Chris John. Sehingga orang pi bawa alas gigi untuk bertinju tiap hari. Tidak bisa. Berikanlah kepada mereka ajaran yang baik. Ajaran yang baik itu ada di Alkitab. Dia pun soal itu adalah kalau dia pun bapak tidak pernah baca Alkitab. Mama tidak baca Alkitab, tapi aktif di grup WA. Di grup WA lagi di yang belanja online. Tiba-tiba orang ketok pintu. Siapa? Ada yang antar. Wih, itu orang pemurah hati. Antar terus. Oh, kok mama kirim terus? Dari anak-anak tuh hanya lihat dari itu. Saudara-saudara, kadang-kadang ini saya mau tanya saudara, kira-kira kalau berdoa suami, istri, anak-anak bersama-sama itu baik atau tidak? Baik. Pulang coba. Tapi dia pun tantangan ada. Kita rencana doa sama-sama. Hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik. Masuk hari keempat bapak biar mama, cuma mama dengan anak dong saya pun pinggang kenapa kok. Masuk hari kelima, mama bilang begini, bapak cok kita lepas dong sendiri. Jangan sampai ada kita yang dong takut kok doa. Masuk hari ke-6 bubar itu ibadah. Jadi kalau orang tua tidak punya komitmen di situ bahaya. Betul kok? Ada sukacita kok Pak Jeffrey? Pernah coba kok? Jadi saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Berikan kepada mereka. Hei, karena itu orang tua jangan bamaki. Amin kok? Ini kaget sedikit bamaki. Ada pendeta di situ baru dia sengaja pukul dia pemulut. Dia bilang, ampun. Ini hanya di mulut saja, di hati tidak. Aduh, nah. Soalnya bisa. Anak itu akan dia itu. Kadang-kadang kita orang tua ini juga kekar mana kok. Ada anak maki dia pun teman bilang binatang. Kita marah itu anak. Hei binatang. Jangan omong itu orang bilang binatang. Nah kok kita sendiri omong. Amin kok. Didikan yang terbaik itu adalah perilaku. Contoh. Apa yang kita nyatakan. Tapi saudara-saudara, ada satu hal yang secara psikologi cukup mempengaruhi relasi dan didikan orang tua terhadap anak-anak, yaitu sentuhan kulit. Coba bangun pagi, ambil waktu sedikit peluk itu anak dong sedikit. Coba peluk. Ada sesuatu yang membentuk itu, Tuhan atur begitu. Jangan hanya mau peluk dia pu mama sah. Peluk juga dia pu anak dong tuh. Hei. Bapak-bapak dong, lebih banyak peluk mama kok anak dong. Mama tuh sudah bisa jalan sendiri.
Anak dong yang seringkali menyanyi, ku tak dapat jalan sendiri. Jadi tolong dampingi yang anak dong, jangan dia mama. Cinta itu bukan bertambah atau berkurang. Menurut beta, cinta itu tidak pernah bertambah berkurang. Cinta itu hanya dua, ada atau tidak ada. Bukan bertambah berkurang. Ada yang berani protes. Cinta itu utuh. Cinta itu karena bukan materi, maka ini hari 50, nanti besok bertambah 50. Tidak, cinta utuh. Pak, waktu dia selingkuh, dia punya kepercayaan sudah tidak ada. Lalu, waktu kau punya kepercayaan tidak ada, itu cinta mengalami pengurangan? Iya. Lalu apa yang buat? Beta selalu curiga. Nah, lihat sekarang. Cinta yang utuh tadi, ketika kepercayaan terganggu, dia berubah menjadi curiga, cemburu, marah, kepingin ceke dalam cinta yang sama. Jadi kita hanya sekedar hidup bersama, tapi sesungguhnya kita tidak menikah karena cinta. Cinta itu harus bikin kita lebih hidup. Saudara bayangkan kalau ada orang baru pernah merasakan pertama kali jatuh cinta. Kau pernah? Itu ke karmana kok. Itu kayak mau lewat saja di rumah, biar lihat dia po atap saja usah apa-apa. Wih, betul lupa atap rumah. Kenapa? Bocor. Mungkin pengaruh seroja kemarin. Tapi lewat dia po rumah, lewat dia po kampung, kita senang. Kalau dia pakai auto ojek, maka kita semua lihat semua ojek ke dia. Artinya apa yang ada hubungan dengan orang yang kita cinta tuh cukup mempengaruhi kita punya. Tapi kemudian lalu apakah hubungan kita memuliakan Tuhan Allah atau tidak? Ada anak-anak muda yang baru pacaran saya bisa bertampeleng. Yang laki-laki bilang ini lebay berinti, baru mulai ini kau sudah pakai tampeleng ini weh. Ada kok anak-anak yang pernah kena tampeleng, nono ada yang pernah tampeleng kok. Sonde tampeleng balik dia. Jangan, cinta itu memuliakan Tuhan Allah. Jangan bertampeleng.